Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, mari kita rayakan hari kebangkitan Yesus Kristus hari ini, yakni kemenangannya mengalahkan kematian. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Damai sejahtera dan semangat kehidupan yang dianugerahkan Tuhan melalui kebangkitan Yesus Kristus kiranya meliputi kita sekalian. Amin. Mari kita baca kabar baik yang menjadi renungan dalam khotbah kita hari ini, yakni dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya mohon seorang membacakan teks tersebut. Sewaktu pembacaan silahkan video ini dihentikan dulu. Dan kalau pembacaan berakhir, dia mengatakan amin. Demikianlah firman Tuhan. Lalu semua yang hadir mengatakan amin. Seperti dibacakan itulah firman Tuhan untuk kita, ibu bapak, saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memohon firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pertama-tama kita tegaskan dulu bahwa Yesus Kristus bangkit di hari ketiga setelah kematiannya. Ini perlu karena ada pengulas di YouTube tanpa ragi yang berpendapat bahwa kalau tanda Yunus dipegang teguh sebagai tanda bagi kematian Yesus, di mana dikatakan Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, dan Yesus pun seharusnya 3 hari 3 malam di dalam kubur baru bangkit, seperti dilansir Yesus dalam Matius 12 ayat 39, 16 ayat 4. Maka Yesus pun seharusnya katanya 3 hari 3 malam terkubur lalu bangkit. Maka menurut pengulas itu, Yesus Kristus itu bangkit di hari Senin, di hari kedua minggu itu, bukan di hari Ahad, hari pertama minggu itu. Pengulas ini tidak memperhatikan bahwa dalam memahami tanda Yunus, Yesus tidak mengikuti jumlah hari dan malam sebagai tanda untuk kematiannya. Tetapi Yesus menekankan bahwa Yunus berada di perut ikan dan Yesus pun berada di dalam perut bumi, di dalam kubur. Itu kesejajarannya. Lalu keluar dari sana. Pengulas tidak mengingat apa yang dikatakan Yesus Kristus, bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 16 ayat 21, 17 ayat 23, 20 ayat 19, Kisah 27 ayat 19, dan 1 Korintus 15 ayat 4. Yesus mati di hari ke-6, dikubur pada hari itu, dan selama Sabat hari ke-7 berada dalam kubur. Dan di hari pertama yang disebut hari ketiga sesudah dia dikuburkan, yakni hari Ahad, hari pertama, dia bangkit. Hari kebangkitannya
sejajar dengan hari pertama dalam penciptaan langit dan bumi. Di hari pertama itu, jadilah terang. Di hari kebangkitan Yesus, jadilah terang bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh umat manusia. Karena Yesus bangkit dan hidup kembali. Dan tidak dikuasai oleh kegelapan kubur. Bersamaan dengan fajar menyingsing, Yesus menjadikan terang hidup umat manusia. Jadi, jangan ragukan bahwa Yesus bangkit di hari Ahad, hari pertama minggu itu, yaitu hari ketiga sesudah saat kematiannya. Urutannya hari ke-6, hari ke-7, hari pertama. Maka kita merayakannya sekarang, hari Ahad ini, yang menjadi hari Minggu, hari Tuhan. Besok itu adalah perayaan lanjutan. Saudara-saudaraku, mari kita simak berita kebangkitan Yesus Kristus yang sampai kepada kita. Yang pertama, perempuan-perempuan itu ke kubur menjelang menyingsingnya fajar. Artinya mereka pergi menyongsong terang. Merayakan Paskah adalah kesempatan menyongsong terang. Akulah terang dunia, kata Yesus. Yohanes 8 ayat 12. Di Paskah ini, mari menyongsong terang dunia. Perempuan yang semula ingin membalsemi mayat Yesus Kristus justru berjumpa dengan berita dan peristiwa kebangkitan sang terang dunia. Yesus Kristus yang bangkit, hidup, dan bercahaya terang. Yang kedua kita dengar di sana, ada 4 diberitahu yang memuluskan perempuan itu bertemu dengan Yesus Kristus. Yakni gempa, malaikat, penjaga yang ketakutan dan menjadi seperti orang mati, dan batu tutup kuburan terguling. Bagi setiap orang yang mencari dan ingin bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan pasti memuluskan jalan untuk itu. Yang ketiga, di tengah peristiwa itu, kepada para pencari Yesus tegas dikatakan, jangan takut, baik oleh malaikat maupun oleh Yesus sendiri. Itu dikatakan. Walau gempa susul menyusul, kita tahu Jumat kematian Yesus gempa terjadi, dan Minggu Fajar itu pun gempa terjadi. Perempuan-perempuan itu diajak tidak takut untuk masuk ke dalam kubur Yesus, agar melihat bahwa Yesus tidak ada lagi di sana. Walau penjagaan sangat ketat, mereka tidak takut ditangkap serdadu bayaran tersebut. Justru para serdadu yang bukan pengikut Yesus itu yang sangat ketakutan, bahkan seperti orang mati. Batu tutup kuburan yang disangka tidak boleh digeser oleh perempuan itu justru tergeser sendiri oleh peristiwa alam atau oleh malaikat yang datang. Untuk bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit, setiap pengikut Yesus Kristus harus
memiliki keberanian percaya dan memiliki keberanian bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Tuhan pasti memuluskan. Dari berita itu kita tahu yang keempat, iblis atau setan tidak berkuasa mengurung atau membelenggu Yesus di dalam kuburan tersebut. Yesus menang, bangkit, dan hidup kembali. Itulah peristiwa itu. Dan artinya, pemberitahuan tentang kebangkitan Yesus menjalani 3 proses. Yang pertama, diberitahu oleh malaikat kepada para perempuan. Yang kedua, kemudian diberitahu oleh Yesus sendiri secara langsung. Dan yang ketiga, diberitahu oleh para perempuan atas perintah Yesus Kristus. Dari itu tidak ada alasan untuk menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Pemberitahuan itu disertai dengan bukti-bukti, yakni pertama, kuburan kosong, dan yang kedua, perjumpaan langsung dengan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, bukti yang ketiga, tempat yang ditunjuk sebagai tempat perjumpaan Yesus dan muridnya, yakni Galilea. Galilea menjadi bukti kebangkitan Yesus. Itu semua untuk meyakinkan manusia bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Saudara-saudara, tanpa keyakinan itu, maka kebangkitan Yesus tidak menjadi berkat. Hanya dengan keyakinan Yesus bangkit, kebangkitan Yesus menjadi berkat bagi orang percaya. Kalau tidak, kebangkitan Yesus menjadi penghukuman atau hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita temukan berkat dari kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Ini sangat penting. Yang pertama, bagi orang percaya dianugerahkan kemenangan melawan maut yang ditebar oleh iblis atau setan. Yang kedua, Yesus yang bangkit sanggup mendahului setiap orang percaya dalam pemecahan masalah hidupnya, masalah kecemasan, ketakutan, dan kekhawatirannya dalam kehidupan ini. Malaikat itu berkata, "Ia mendahului kamu ke Galilea." Galilea adalah tempat pengikut Yesus Kristus menggeluti kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pergumulan hidupmu sebagai orang percaya, Yesus mau mendahului kamu. Yakinlah. Dan berkat yang ketiga adalah Yesus Kristus yang bangkit itu menyampaikan salam kepada pengikutnya dan seluruhnya kepada seluruh umat manusia. Yesus Kristus tidak memerintahkan murid-muridnya agar membalas dendam kepada orang yang memusuhi Yesus Kristus. Tidak disuruh membalaskan siksaan yang dialami Yesus Kristus kepada lawan-lawan Yesus. Dan pada peristiwa inilah, perempuanlah yang pertama sekali mendapat tugas pemberitaan Injil, yakni kebangkitan Yesus Kristus. Kepada mereka diperintahkan, beritahukanlah kepada murid-muridku. Dan perintah ini berlaku kepada kita sampai sekarang. Saudari-saudariku yang terkasih, di masa wabah COVID-19 ini, mari kita yakinkan diri bahwa Yesus Kristus hidup
dan berjanji menjumpai kita tanpa kecuali di rumah kita, di tempat kita menggumuli hidup kita sehari-hari. Mari membuka diri berjumpa dengan Yesus Kristus. Dia ingin bersama kita, mendahului kita, mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Baik kesulitan karena sakit, kesulitan ekonomi, kesulitan karena adanya keluarga yang meninggal akibat kena COVID-19, dan lain-lain. Kita tahu 40 hari lamanya Yesus bersama murid-muridnya untuk menguatkan mereka dan memberi hikmat serta keberanian kepada mereka untuk mengarungi hidup mereka. Begitu juga kepada kita semua yang berjumpa dengan Dia tanpa kecuali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memohon. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hidupku. Teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku. Yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sampai hari ini kami yakin ya Tuhan, bahwa Kau dekat bersama kami. Kau hidup dan berjanji untuk mendahului kami, mengatasi segala masalah kehidupan kami. Kiranya tuntun kami Tuhan untuk mau bersama-Mu, agar kami diselamatkan dalam setiap keadaan kesesakan ini. Tidak ada tempat kami mengadu selain Engkau. Oleh karena itu Bapa, dengarkanlah keluhan seluruh bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia, karena sesaknya wabah virus COVID-19 ini. Kami dengar semakin banyak orang yang tertular dan positif di negara kami ini. Tuhan, hentikanlah penyakit ini. Hentikanlah penularan ini. Ajari bangsa kami, setiap orang dari warga negara kami, untuk turut mensukseskan penghentian penularan COVID-19 ini. Kami tahu berjuang untuk hidup sangat sulit sekarang. Oleh karena itu jangan biarkan ya Tuhan bangsa kami berjuang sendiri. Kiranya seluruh bangsa-bangsa juga Kau gerakkan untuk membantu orang Indonesia ini mengatasi masalah ini. Kami tahu dan Kau tahu juga bahwa kami masih lemah dalam segala hal. Dan terutama kami mohon tenteramkan seluruh kami yang sesak ini, agar tidak terjadi goncang-gancing dan perselisihan karena kurang cepat mengatasi masalah ini. Tetapi kiranya setiap pihak berlomba terus untuk turut bekerja mengatasi situasi yang sulit ini. Bapa Surgawi, tolong juga gereja-Mu untuk berperanan dalam mengatasi COVID-19. Kami dengar bahwa pimpinan Huriamu telah membuka dompet diakonia untuk mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan membantu orang-orang yang terdampak COVID-19. Gerakkan hati umat-Mu Tuhan untuk melakukannya. Bapa Surgawi, walaupun jemaat-Mu berada di rumah berkebaktian, dengarkanlah doa-doa mereka. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka yang dilakukan di rumah, maupun pekerjaan mereka di sawah-sawah, di ladang-ladang dan lain-lain. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Baik kehidupan kami sekarang ini, Kau lindungilah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, sebagai tanda kasih-Mu, silahkan subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan.
Salam Paskah untuk kita semua. Amin.